Sistem kardiovaskular. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke materi sistem kardiovaskular, yuk kita kenalan dulu dengan nama-nama anggota kelompok. Ini dia nama-nama anggota kelompok. Sistem kardiovaskular terbagi 3. Pertama adalah jantung sebagai pompa darah ke seluruh tubuh, kedua pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel, yang ketiga adalah darah sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, CO2, dan enzim. Definisi jantung. Jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepal tangan. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung terdiri dari beberapa ruang jantung, yaitu ada atrium dan ventrikel. Ada atrium kanan dan ada ventrikel kanan. Ada atrium kiri dan ada ventrikel kiri. Atrium kanan berfungsi sebagai penampungan reservoir darah yang rendah oksigen dan seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kanan menerima darah ke oksigen sebagai kontrak atrium kanan. Nah, atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan selanjutnya kita ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kiri menerima darah yang mengandung oksigen sebagai kontrak atrium kiri. Jantung memiliki beberapa katup-katup yang sangat penting dalam susunan peredaran darah dan pergerakan jantung. Katup terbagi 2, ada katup anterioventricular dan katup semilunaris. Katup yang pertama adalah katup tricuspidurus, terdapat antara atrium kanan dan ventrikel kanan, serta mempunyai 3 katup. Yang kedua ada katup bicuspitalis, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, serta mempunyai 2 buah katup. Yang ketiga ada katup pulmonal, terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh ini dan ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan otot jantung merupakan gabungan dari otot lirik dan otot polos yang berbentuk silindaris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu yang pertama ada sistol, yaitu jaringan otot berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada distol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah jantung. Berikut adalah lapisan jantung. Lapisan jantung memiliki 3 lapisan dan masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Di antaranya yaitu yang pertama ada epikardium, merupakan selaput-selaput yang mengitari jantung yang terdiri atas 2 lapisan, yaitu pericardium peitalis dan pericardium vicaralis. Yang kedua ada miokardium, merupakan lapisan tengah, lapisan inti dari jantung dan paling tebal, serta terdiri dari otot-otot jantung. Dan yang terakhir ada endokardium, merupakan lapisan terluar yang terdiri dari jaringan endotel. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama, yaitu terdapat di jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler.
arteri pembuluh darah jantung yang ini kaya akan oksigen karena berfungsi dari ke sisi kiri otot jantung, ventrikel dan atrium kiri. Dan vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada kapiler. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dan yang terakhir ada darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormonen, dan protein. Sel darah merah, eritrosit, bertindak sebagai pembawa oksigen dari karbon dioksida. Dan yang ketiga ada sel darah putih, leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman. Yang terakhir ada keping darah, trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembukaan darah saat terjadi luka atau cedera.